Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Mitali. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman merujuk pada perencanaan, pengelolaan, dan pengaturan penggunaan ruang laut dan pesisir yang berkelanjutan yang dilakukan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari wilayah laut suatu negara. Berikut merupakan konsep tata ruang dalam bidang maritim adalah sebuah pendekatan terpadu untuk mengelola pemanfaatan ruang laut dan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik antar sektor, meningkatkan koordinasi, dan memastikan kelestarian ekosistem laut. Tujuan kebijakan tata ruang dalam sektor kemaritiman yaitu memastikan bahwa setiap sektor yang bergantung pada laut seperti perikanan, energi pelayaran, pariwisata, dan konservasi mendapatkan alokasi ruang yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Yang kedua, kebijakan tata ruang berfungsi untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antar sektor, misalnya antara sektor perikanan dengan eksplorasi minyak dan gas, atau antara konservasi laut dengan pembangunan infrastruktur pesisir. Kebijakan tata ruang laut atau Marine Spatial Planning atau MSP menurut Charles Ehler adalah proses publik yang menganalisis dan mengalokasikan bagian-bagian dari ruang tiga dimensi di laut untuk berbagai kegiatan manusia, dengan tujuan mencapai tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial yang telah disepakati. MSP tidak hanya diperlukan untuk menghindari konflik antar pengguna laut, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Berikut peran penting pemerintah dalam hal ini. Peran pemerintah dalam pengelolaan ruang laut sangat penting dan beragam. Sebagai pengelolaan utama wilayah laut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya laut digunakan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi. Baik, kesimpulan dari materi ini bisa saya simpulkan bahwa kebijakan tata ruang dalam sektor kemaritiman adalah instrumen penting untuk mengelola pemanfaatan laut secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis laut, tetapi juga melindungi lingkungan laut dan memastikan keseimbangan antar berbagai sektor yang bergantung pada laut. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.